Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang cerdas dan inovatif serta hebat-hebat. Besti harap kalian selalu sehat dan yang pasti kalian tetap semangat ya. Meskipun sementara kita tidak dapat bertemu secara langsung karena pandemi ini yang masih meningkat. Semoga saja pandemi atau COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti dulu lagi. Selama ini kita masih melaksanakan pembelajaran daring kan? Marilah kita berdoa supaya pandemi ini segera lenyap dan terbang dari bumi kita pertiwi ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini, Besti akan menjelaskan materi KD 4.2 tentang teks laporan percobaan. KD 4.2 menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, strukturnya, aspek kebahasaannya, dan aspek lisan. Indikatornya menyajikan model teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat menemukan informasi yang diperhatikan secara cepat dan tepat dari indeks buku melalui kegiatan membaca memindai. Menyajikan laporan percobaan. Teks laporan percobaan dapat disampaikan dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Penyajian teks laporan percobaan harus sesuai dengan kaidah struktur yang membangun teks tersebut. 1. Menyusun teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan harus disusun sesuai dengan struktur teks laporan percobaan yang ada. Berikut cara membuat teks laporan percobaan. A. Menentukan hal yang akan dicobakan. 2 atau B. Menentukan tujuan percobaan. Apa tujuan percobaanmu, untuk mengetahui apa? C. Menuliskan alat dan bahan percobaannya. Alatnya apa saja, misalkan pakai sarangan, panci, atau media tanah, media air, dan sebagainya. Bahannya apa? Yaitu alat, bahan percobaannya. Menuliskan langkah-langkah percobaannya. Langkah-langkahnya bagaimana langkah-langkah percobaan nanti dibahas di pembelajaran kali ini. Menentukan hasil dari percobaannya dan menuliskan kesimpulan percobaannya. Syarat-syarat dalam menyusun laporan percobaan yaitu laporan harus objektif, benar, lengkap, tepat waktu, tepat sasaran, menggunakan bahasa yang baik dan benar, disusun secara sistematis berdasarkan tata aturan penulisan laporan, harus urut. 2. Menyajikan teks laporan percobaan secara lisan, diekspresikan, dipresentasikan. Setelah kamu membuat laporan percobaan, terus hasil laporanmu dipresentasikan. Bisa berupa video. Laporan percobaan dapat disajikan secara lisan. Hal yang dapat dilaporkan dalam laporan percobaan lisan yaitu berupa fakta, keadaan, peristiwa, dan rangkuman. Laporan percobaan secara lisan dapat disajikan dengan metode berikut. Ada naratif, ada deskriptif. Naratif yaitu penyampaian suatu peristiwa secara urut agar pembaca seolah-olah mengalaminya kejadian yang diceritakan. Deskriptif yaitu penggambaran objek sehingga pembaca atau pendengar merasakan seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Ekspositoris atau eksposisi yaitu pemaparan sejumlah pengetahuan atau informasi sehingga pembaca atau pendengar mendapatkan informasi pengetahuan sejelas-jelasnya, memaparkan secara benar. Argumentatif yaitu memberikan alasan yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran. Alasan atau pendapat atau opini, tapi pendapat diberikan alasan yang tepat.
diberikan bukti yang tepat. Itu termasuk argumentatif. Percobaan dalam bentuk argumentatif, pendapat seseorang. Sehingga pendengar atau pembaca meyakininya, yakin dengan pendapat orang itu. Persuasif yaitu mempengaruhi pembaca atau pendengar. Laporan jenis ini memerlukan data sebagai penunjang. Kriteria penyajian laporan percobaan yang baik dilihat dari 3 hal. Isi laporannya, penyajian mencakup penggunaan bahasa yang baik dan benar atau efektif, jelas, sistematif, dan menarik. Penyajian lisan harus disampaikan dengan vokal yang jelas, pengucapannya, intonasinya, lafal yang tepat, dan gaya ekspresif yang sesuai. Isi laporannya tadi harus fakta. Fakta itu sesuai dengan kenyataan. Terus akurat juga terbukti kebenarannya, faktual dan objektif. Paham ya anak-anak dengan kriteria penyajian laporan percobaan? Lanjut. Langkah-langkahnya membuat laporan teks percobaan. Ya, setelah memahami pengertian dan ciri-ciri struktur dari teks laporan percobaan, kini kamu juga wajib mengetahui langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkahnya, 1. Menulis struktur dari jenis teks laporan percobaan. 1. Langkahnya bisa dimulai dari menulis judul. Judulnya apa? Misalkan menyajikan teks laporan percobaan dengan judul menanam menanam kacang hijau, cara menanam tomat, cara menanam lombok. Nah, di situ ada judul-judulnya, tujuan percobaannya, tujuannya apa, alat serta bahan yang dipakai, dan langkah-langkah awal sampai akhir percobaan harus jelas. 2. Tuliskan hasil percobaan ke dalam bentuk grafik atau tabel atau bagan atau gambar. Diberikan grafik biar tahu susunannya. Misalkan dari pengamatan yang dilakukan, ya pertumbuhannya mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya dibentuk tabel. Terus tanaman A, tanaman B, atau tanaman C dan sebagainya. Itu harus jelas. Langkah-langkah menyunting laporan. Setelah kamu tadi buat laporannya, bagaimana cara menyuntingnya? Menyunting bukan menyunting kemanten loh ya, kayak disunting atau apa. Ini menyunting, merevisi, melakukan perbaikan kalau ada kata-kata yang salah, menandai kata atau kalimat atau makna kata yang kalimatnya salah. Cara penulisannya, memperbaiki kata atau kalimat atau makna kata dan kalimat yang sesuai dengan unsur kebahasaan. Misalkan menulis resiko, penulisannya risiko, secara lafal memang resiko. Praktek, secara tulis praktik. Nah, itu harus diteliti. Barangkali ada penulisan kata yang salah dan menulis kalimatnya terbalik, tidak baku, tidak sesuai dengan EYD, harus direvisi atau disunting. Terus menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Itu termasuk setelah kamu membuat, jangan langsung kamu print saja atau kamu kumpulkan. Harus direvisi terlebih dahulu, disunting dulu, dilihat dulu ada yang salah, dicentang-centang, baru dibetulkan. Mencermati informasi teks laporan percobaan. Nah, ini ada contohnya, bisa kamu baca sendiri. Laporan percobaan dapat ditulis dalam beragam bentuk, bisa berupa buku, makalah atau artikel, tergantung dari kebutuhan dan jenis percobaan yang dilakukan pada tanaman kacang hijau. Efek atau faktor eksternal pada tanaman kacang hijau ini dapat mewakili bagaimana keterkaitan atau pengaruh antara faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contoh teks laporan percobaan bisa kamu lihat di slide ini, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuannya bisa kamu baca ya. Itu contoh-contohnya, ada alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini.
Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yaitu apa saja? Menyiapkan wadah, gelas air mineral yang diisi dengan tanah gembur, menanam biji kacang hijau ke dalam masing-masing wadah. Udah ya. Terus berikan kode A, B, C, dan D. Dan menyimpan tanaman. Untuk tanaman A dan B diletakkan di bagian yang tidak terkena cahaya matahari, dan C dan D diletakkan di bagian yang dapat terkena matahari. Nanti hasilnya pasti ada perbedaan. Itu contoh-contohnya berupa tabel. Tabel ya ini. Ya, ini adalah tabel, bisa kamu baca keterangan pengamatannya. Pada hari pertama tumbuhan mulai berkecambah. Hari kedua akar dan batang mulai bertambah panjang. Dan nanti ada videonya, saya beri contoh video cara menanam kecambah dengan media yang satu ada cahaya, yang satunya tidak, yang satu gelap. Ya, nanti hasilnya pasti lebih bagus yang mana. Nanti bisa kamu saksikan di videonya. Oke? Paham dari contoh tersebut? Teks laporan membuat telur asin. Nah, nanti kamu bisa ada dua versi cara membuat laporannya. Nanti bisa kamu video laporanmu, nanti kamu cara menanam hari pertama, hari kedua kamu tulisi, kamu catat hari pertama bagaimana pertumbuhannya, hari kedua bagaimana, kamu bentuk laporan. Di situ tadi sudah saya tunjukkan langkah-langkahnya menyusun laporannya. Tujuannya untuk telur asin merupakan telur yang terbuat dari bebek, telur bebek yang mengalami proses pengasinan. Ya, bahan-bahannya: 1. Siapkan telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Nah, itu kamu siapkan. Kamu tugasnya boleh milih, boleh membuat laporan telur asin, membuat cara membuat telur asin, atau 2 membuat kecambah dari kacang hijau tadi. Yang satu bisa ditaruh gelap, yang satu terang dengan cahaya. Paham anak-anak? Paham? Kalau belum, bisa kamu pahami lagi. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya: 1. Tadi pilih telur bebek, kemudian dicuci dan kulitnya diamplas sampai tipis. 2. Campur tanah liat, garam, dan abu gosok sampai tercampur semua. Bisa pakai batu bata merah itu. Ya, lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan yang sudah dicampur tadi. Terus diamkan terus pada ruang normal sampai 20 hari atau 3 minggu. Nanti hasilnya lebih enak atau enggak, asin atau kurang asin, bisa kamu buktikan. Oke, lanjut. Hasil percobaannya bisa kamu baca. Ya, tadi hasil percobaannya. Terus ini kesimpulannya. Telur asin memiliki kandungan gizi yang lengkap. Ini sangat cocok dikonsumsi oleh masyarakat segala usia. Tapi perlu diingat, untuk menghindari konsumsi telur asin bagi yang menderita darah tinggi karena kandungan garam terlalu asin yang tinggi dapat memicu ketekanan darah naik. Tidak dianjurkan juga mengonsumsi dalam jumlah banyak. Paham ya anak-anak? Tuh sudah hasil percobaannya sudah kamu baca. Tugasnya kali ini: 1. Buatlah teks laporan hasil percobaanmu pembuatan kecambah dari biji kacang hijau atau pembuatan telur asin sesuai dengan langkah-langkah dan struktur teks laporan percobaan yang telah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Beri juga bukti foto hasil percobaanmu. Boleh diketik atau ditulis rapi di kertas folio bergaris. Kirim laporanmu ke GCR. Ya, demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.